Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Kemarin dapur umum Cerita Kita Channel kehadiran saudara-saudara saya seperti biasa, yaitu Taisan Listrik dari Mander, Mang Yadi, dan Mang Kadil dari Pamarayan. Setelah agak malaman dikit, sekitar jam 11-an, sambil menikmati wedang kopi dan sambil menikmati kelepas-kelepusnya udud, datang lagi saudara saya yang jauh, yaitu Mas Abi, Kang Abi, yang aslinya dari Malang, cuman tinggalnya di Bekasi. Jauh-jauh dari Bekasi ke Cikande, cuman sebatas ngobrol di sini sambil menikmati wedang kopi, menikmati kelepas-kelepusnya udud. Saya hanya terdiam mendengarkan beliau-beliau bercerita, karena Mas Abi sudah lama gak ketemu, hampir setahun kayaknya, tahun lebih. Mang Yadi, Mang Kadil pun bercerita, Pak Iksan pun bercerita. Saya cuma diam, seruput-seruput menikmati wedang kopi dan menikmati kelepas-kelepusnya udud. Ada yang sangat penting dalam pembicaraan ini, alias dalam cerita kisah ini. Mang Kadil dan Mang Yadi menceritakan tentang peristiwa yang kemarin-kemarin. Kenapa waktu kemarin gak hadir? Hampir 10 hari gak datang ke dapur umum. Kena masalah A. Masalah apaan? Mang Kadil dihajar bambu lagi. Waduh, saya pun kaget, Pak Iksan kaget, Mas Abi pun kaget. Kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu. Lagi nebang bambu. Nah ini nih, bambu yang tajamnya itu, yang bawah, yang deket tunggul, kan lumayan tajam. Ngehajar mukanya Mang Kadil sampai giginya lepas 2, dan di bawah bibirnya pun bolong kena bambu. Mungkin para penyimak video di Cerita Kita Channel pun pernah kan menyimak video tentang jatuhnya Mang Kadil dari rumpun bambu sekitar bulan Julian lah, bulan Juli 2024, baru-baru kemarin. Mang Kadil, Mang Yadi, saya kan udah wanti-wanti, kalau mau nebang pohon bambu, apalagi rumpun bambunya itu di suatu tempat, di suatu daerah yang jauh dari pemukiman, saya selalu wanti-wanti, ingat, jika ingin melakukan sesuatu harus ingat kepada Tuhan dan juga harus permisi. Jangan takut dibilang musyrik, jangan takut dibilang bid'ah. Masa ya rumpun bambu dipermisiin? Mang Yadi, Mang Kadil harus ingat, Tuhan ini menciptakan jin dan manusia. Berarti duluan jin, bukan Tuhan menciptakan manusia dan jin, bukan. Tuhan menciptakan jin dan manusia. Kalau masih berpikiran musyrik, bid'ah, dolalah,
berarti ngajinya belum nyampe Mang Kadil, Mang Yadi. Di saat Mang Kadil datang ke rumpun bambu, yang datang ke rumpun bambu itu duluan siapa? Duluan Mang Yadi, duluan Mang Kadil, atau duluan makhluk yang tak terlihat yang dikatakan dengan jin? Saya yakin jin yang ada di pohon bambu itu, yang ada di rumpun bambu itu, entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun yang lalu ada di situ. Berarti lebih tua jin daripada Mang Kadil. Mang Kadil baru berapa hari nyampe ke situ, sedangkan jin diam di situ sudah ratusan tahun, mungkin bahkan sudah ribuan tahun. Kenapa Mang Kadil datang ke situ nggak permisi dulu kepada tuan rumahnya? Gimana coba? Seandainya rumah Mang Kadil, rumah Mang Yadi, rumahnya Pak Iksan, rumahnya Mas Abi, saya bongkar pakai beko tanpa izin, ngamuk gak? Pasti ngamuk kan? Gak, tanpa basa-basi, tahu-tahu rumahnya dibongkar sama saya pasti marah. Sama, jin pun seperti itu. Tanpa permisi, tanpa basa-basi, rumahnya dihajar oleh Mang Kadil. Akhirnya Mang Kadil pun dijejek sama bambu, dihajar sama bambu. Saking kesalnya itu penunggu pohon bambu. Makanya Mang Yadi, Mang Kadil, kalau Mang Yadi mau naik pohon kelapa, izin dulu kepada penunggu pohon kelapa. Mang Kadil mau nebang bambu, izin dulu. Mang Kadil mau garap sawah pun izin dulu. Asal jangan gerubak begitu dihajar nyesel, baru inget, oh bener, waktu kemarin saya jatuh dari pohon bambu udah dibilangin sama si AA harus izin dulu, sayanya lupa, akhirnya dihajar lagi pohon bambu. Nah, inget Mang Kadil, Mang Yadi, kasus pohon bambu sudah 2 kali kejadian. Kalau kata orang Sunda bilangnya sudah nista maja. Nah, tinggal satu lagi utama. Kalau sudah nista maja utama, ya udah, itu semua terserah kepada Mang Kadil, kepada Mang Yadi. Saya cuman sebatas ngasih tahu, karena saya cuman sebatas menjembatani antara Mang Kadil dengan penghuni pohon bambu. Gak usah muluk-muluk minta izin kepada penghuni pohon bambu. Mang Kadil, Mang Yadi, orang Sunda, ya pakai bahasa Sunda. Ngapain harus pakai bahasa Arab? Ngerti juga enggak terjemahannya, tahu juga enggak maksud dan tujuannya apa. Orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, tinggal ngomong punten karuhun anu ngagegeh dina rungkun awi, dina dapuran haur, dimohon izin badan luar awi, udah beres. Mugia abdi dipaparingan izin, restu lan barokah. Nah, ngapain harus pakai bahasa Arab? Ngapain harus pakai bahasa Inggris? Orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Setelah mohon izin, meneng sejenak. Apakah kita ini benar-benar sudah diberikan izin oleh beliau atau belum? Jika sudah ya udah tebang. Jika belum ya nunggu.
simple, gampang, mudah. Jangan yang repot-repot. Sekali lagi saya tegaskan ini untuk Mang Kadil, karena sudah 2 kali. Harus ingat, segala sesuatunya juga kita harus izin. Jangan disepelekan tentang permohonan izin ini, karena akibatnya sangat fatal untuk kita semua. Karena kita tidak bisa melihat penghuni pohon bambu, penghuni pohon kelapa, penghuni di sawah. Makanya harus siap-siap dengan permohonan izin ini. Oke? Oke, siap Pak. Yaudah. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, tuh tua udah mulai bunyi. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.